Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas bab pertama di kelas 10 Pendidikan Agama Islam. Saya selaku guru agama, nama Asep Saiful SAG, guru SMA Negeri 1 Megamendung, Kabupaten Bogor. Pada bab ini kita akan membahas masalah kompetisi dalam kebaikan. Untuk lebih jelasnya, pada bab kompetisi dalam kebaikan adalah judul yang tertera dalam buku mata pelajaran adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada bab ini ada dua ayat yang akan dibahas, yaitu surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Al-Maidah menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, itu adalah surat At-Taubah ayat 105. Untuk itu nanti kita lihat apa tujuan yang diharapkan pada materi bagaimana kita meraih sukses dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada materi ini termasuk dalam kategori elemen Al-Quran dan hadis, di mana pada elemen Al-Quran dan hadis ini siswa diharapkan mampu membaca ayat Al-Quran dan hadis, di mana ayat yang akan dibacanya yaitu surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Setelah mereka bisa membaca, terutama dengan mahir atau fasih, maka diharapkan siswa mampu menghafalnya dengan lancar. Nah, kalau sudah mampu menghafalnya dengan lancar, maka siswa diharapkan bisa menganalisis sehingga nanti bisa memaparkan atau menyajikan tentang bagaimana perintah Allah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kalau mereka sudah mampu memaparkan, menyajikan bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah, mereka yakin dalam hati, kemudian mereka akan bersikap dalam kehidupan sehari-harinya adalah sikap membiasakan diri berkompetitif dalam kebaikan dan etos kerja, sehingga mereka akan melaksanakannya sesuai dengan kebiasaan yang insya Allah akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tujuan yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat membaca dengan mahir, kemudian siswa dapat menghafal dengan fasih. Setelah itu mereka bisa menganalisis isi kandungannya, maksud tujuan dari ayat-ayat ini, sehingga mereka bisa memaparkan dengan bahasa sendiri, menyajikan dengan kalimat-kalimat sendiri di depan kelas sesuai dengan kemampuan mereka. Dan setelah memaparkan, kemudian mereka meyakini bahwa ini adalah memang perintah Allah. Karena ini tertera di dalam Al-Quran, sehingga kalau sudah yakin dalam hati bahwa ini adalah perintah Allah, maka ke depannya mereka akan membiasakan melakukan kegiatan atau sikap berkompetitif dalam kebaikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan semacam motivasi untuk siswa dalam membaca Al-Quran, ada beberapa yang bisa menjadi ditadaburi, direnungkan dari beberapa kisah yang insya Allah dalam kesempatan ini ada dua kisah yang akan disampaikan berkaitan dengan bagaimana mereka sudah mampu menghatamkan Al-Quran bahkan ribuan kali dalam kehidupannya. Ini ada sebagai motivasi aja agar siswa-siswi lebih banyak, lebih sering, lebih disibukkan untuk membaca Al-Quran. Kisah yang pertama adalah Abdullah bin Idris. Dia ada seorang yang ahli hadis, dia begitu hebat ketika pada zaman masa Khalifah Harun ar-Rasyid pernah ditawari untuk menjadi qadhi. Tapi karena sifat waroknya, beliau tidak mau menjadi qadhi alias menolak tawaran dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Padahal beliau adalah ahli hadis. Ketika ajal mau menjemput, maka putrinya sempat menangis.
di depan ayahnya, yaitu Abdullah bin Idris. Apa jawaban ayahnya ketika putrinya menangis? Janganlah engkau menangis, wahai putriku. Aku sudah menghatamkan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali. Itulah perkataan terakhir Abdullah bin Idris kepada putrinya. Perkataan ini menjelaskan bahwa Abdullah bin Idris sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 4.000 kali di rumahnya. Bayangkan oleh kita berapa juz yang sudah dibaca oleh beliau dalam 1 bulan, 1 tahun. Nah, itu menjadi motivasi bagi kita. Kita sudah berapa kali, sudah berapa puluh kali, sudah berapa ratus kali, tidak akan mencapai ribuan. Tapi Abdullah bin Idris dengan usianya rata-rata sekitar 65 tahun, dia bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 4.000 kali. Itu adalah Abdullah bin Idris. Yang harus kita tadaburi yang kedua adalah kisah dari Abu Bakar bin Iyasi. Abu Bakar bin Iyasi ini satu kota dengan Abdullah bin Idris. Dan ini adalah lebih senior. Ya, Abu Bakar bin Iyas ini. Ini sama-sama dari Kufah, dan Abu Bakar bin Iyas ini ahli di bidang qori dan di bidang hadis. Nah, ketika beliau mau meninggal, adiknya yang perempuan sempat merasa bagaimana perasaan menghadapi kematian dari kakaknya. Maka si kakaknya itu Abdullah bin Iyas mengatakan, janganlah menangis, lihatlah aku di sini di musola pribadiku, aku sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Bayangkan oleh kita, Abu Bakar bin Iyas sudah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali di musola pribadinya yang ada di rumahnya. Itu adalah hal yang Masya Allah, Subhanallah, yang sulit untuk kita tandingi, sulit untuk kita laksanakan, tapi insya Allah dengan niat yang baik, insya Allah kita bisa seperti mereka, asalkan kita ada kemauan untuk mengikuti jejak mereka, yaitu dengan cara sering-seringlah membaca Al-Quran. Sibukkanlah diri kita dengan membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau Al-Quran sering kita baca, insya Allah kehidupan kita ada sesuai dengan apa yang tertera yang diinginkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran bagian dari pedoman hidup kita. Inilah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kompetensi dalam kebaikan, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum Bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Nah, pembacaan Al-Quran minimal seperti itu. Boleh kalian kalau yang sudah mampu menggunakan beberapa lagam atau menggunakan
lagam yang 7 macam. Atau mungkin yang sudah biasa menggunakan qiraat atau murotal, mangga silahkan diikuti karena banyak di media murotal-murotal tentang pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang diharapkan kalian mampu membaca dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Itu saja berkaitan dengan bagaimana kalian harus bisa membaca Al-Quran pada tujuan pembelajaran di elemen Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.